falyatkal ahlul falah dzikr utilawa sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia apa? Mereka apa selalu mudah untuk membaca zikir, lisannya gampang. Untuk baca apa lagi? Selalu mudah untuk baca Quran. Dan juga apa selalu mudah untuk baca sholawat. Jadi tanda orang yang beruntung itu apa? Lisannya gampang baca zikir, gampang baca Al-Quran, dan juga apa? Gampang lisannya membaca sholawat. Itu tanda orang yang beruntung. Ya, berarti kebalikannya. Innama yathqul alaihi mukil wal qal. Kalau orang yang tidak beruntung, yang celaka apa? Berarti apa? Orang yang susah untuk baca zikir. Orang yang susah untuk baca Al-Quran. Dan juga apa? Orang yang susah, yang berat untuk baca sholawat. Tinggal bedain aja. Kita ingin jadi orang beruntung atau orang yang celaka. Tinggal apa? Kita milih, ya. Karena apa? Lisan itu apa? Ibaratnya dalam setiap keadaannya terjemah atau makna daripada isi dalam hati kita. Kalau kita lisannya sering zikir, sering sholawat, sering baca Quran, berarti apa? Tanda hati kita bersih, hati kita penuh cahaya, hati kita penuh ketenangan. Kalau misalkan jarang zikir, jarang sholawat, jarang baca Quran, berarti apa? Hati akan gelap, bahkan keras. Bagaimana kerasnya hati? Kerasnya hati itu apa? Susah menerima nasihat, susah diajak kebaikan. Makanya kalau ada orang yang diajak kebaikan susah, berarti tanda hatinya sudah keras, hatinya sudah gelap, ya, gelap. Makanya mudah-mudahan hati kita semua bercahaya, hati kita semua tenang, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga terakhir terkait pentingnya sholawat, wa sholli ala nabi biqadri ma hiya khafifah ala lisan. Adapun sholawat itu apa? Sholawat itu gampang. Sallallahu ala Muhammad, enggak berat, ya, enggak sampai apa? Panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Simple, ringkas. Tapi apa? Fahiya thaqilatun fil mizan. Yang simple itu, yang singkat apa? Tapi berat di timbangan amal kita. Ya, semakin banyak kita sholawat, semakin berat daripada timbangan amal kita. Makanya dikatakan ada sebuah syair, adimi sholata ala nabi Muhammadin. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepada Nabi Muhammad, ya. Yang katakan faqabulu ahadman bighairi taraddudi. Sesungguhnya bahwasanya orang yang membaca salawat meskipun riya atau tidak, dalam keadaan wudu atau tidak, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita, amal ibadah antara diterima sama ditolak. Kenapa? Kadang dalam sholat syarat-syaratnya ada yang kurang, atau ada yang riya, atau ada yang bagaimana. Masih ngambang. Mungkin ada yang kurang bagaimana. Tapi apa? Ila sholata ala nabi Muhammadin. Kecuali sholawat pasti terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sendiri yang merintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat yusalluna, berarti senantiasa terus-menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya sallu alaihi wasallimu, bersalawatlah dan salam kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau kita apa dikatakan orang yang beriman, selalu apa? Selalu lisannya membaca salawat, salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja para malaikat bersalawat, maka kita sebagai hambanya harus banyak-banyak bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, wa bikasati dzikir wassalat ala nabi takunud darajat wa biqadri ikhlas fihi ma takunul qurbat. Adapun dengan kita banyak baca salawat, maka apa? Maka insyaallah kita akan apa? Dinaikkan derajat kita berkah salawat. Contoh ada kisah. Dulu ada orang yang apa? Orang yang ahli maksiat.
ya, anaknya masya Allah baik, ya, bingung. Ketika itu apa? Ayahnya ini apa? Ahli maksiat, tiba-tiba apa? Pingsan atau wafat, ya, tiba-tiba kena apa gitu, wafat. Akhirnya anaknya bingung. Karena apa? Ini terkenal orang jahat, orang maksiat. Udah minta kebantuan ke sana ke sini, ya. Orang nggak ada yang mau apa? Nyolatin. Nggak ada yang mau bantuin ngasih apa? Kain kafan. Karena terkenal orang yang jahat. Ya. Akhirnya bagaimana? Di situ dia, karena anak ini mungkin apa? Pernah mendengar faidah di majelis ta'lim bahwasanya apa? Sholawat apa? Akan apa? Membuat wajah menjadi terang. Ya, membuat hati terang. Akhirnya dia baca sholawat, ya, sampai terlelap dalam mimpinya, ya, dia apa? Mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang kepada anak itu sambil apa? Mengusap daripada wajah ayahnya. Setelah diusap, ya, yang tadinya gelap gulita, ya, berkat sholawat wajahnya apa? Menjadi terang. Makanya itu pentingnya baca sholawat.